Hai 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 Scorpio, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Scorpio ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini kita mau ngobrolin tentang Scorpio selama 30 hari ke depan akan menemukan apa saja ya. Apakah akan ada kejutan yang indah atau masih tetap sama seperti bulan-bulan sebelumnya, atau adakah sesuatu yang perlu Scorpio waspadai? Oke sayangku. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Scorpio. Kan nggak mungkin nasibnya semua Scorpio itu kembar sama semua. Nggak mungkin sayangku, be logic ya, be smart, and be wise, oke? Yang pintar-pintar menyikapinya. Dan thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen, oke? Aku mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian, diberikan ketenangan, diberikan kesembuhan atas segala hal. Kesembuhan di dalam perekonomian kamu, uang berdatangan terus-menerus dengan cara yang baik dan menyenangkan, diberikan proses berkarya sebagai pipa saluran uang, dan diberikan kepada kamu kesembuhan untuk cinta, apapun persoalan dan permasalahan cinta kepada kamu, diberikan solusinya, dan diberikan kesehatan secara fisik, terima ya. Dan buat kamu yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayang ya, oke? Energi Scorpio selama 30 hari ke depan. Oh, Scorpio waktunya bersih-bersih ya. Waktunya bersih-bersih. Oke. Jadi ini di dalam diri Scorpio itu ada banyak kemelekatan. Kemelekatan itu ego. Ada banyak harapan-harapan yang meleset, harapan-harapan yang tidak tercapai dalam hidup Scorpio, dan itu membuat Scorpio sakit ya. Dan akibatnya apa? Karena ada banyak pengalaman-pengalaman, ada banyak harapan tidak tercapai, Scorpio mengalami ketakutan. Ya. Ketakutan-ketakutan, mengalami satu mungkin ketidakberanian karena banyak menghadapi kegagalan dalam kehidupan, dan itu terjadi pada hidup Scorpio. So, ini waktunya bersih-bersih ya. Bersih-bersih racun yang ada di dalam tubuh kamu. Racun itu apa sih? Racun itu misalnya kamu ada kemarahan, terus kemudian dendam, ada kebencian, ada kekecewaan ya, ada shame. Shame itu merasa diri ini nggak layak, merasa diri rendah, merasa diri hina ya. Ada banyak emosi, perangkap emosi di dalam Scorpio saat ini. So, ini waktunya untuk bersih-bersih. Bersih-bersihnya dengan cara bagaimana? Tentu saja healing ya. Healing, kita akan lihat peristiwa demi peristiwa. Scorpio 30 hari ke depan. Oke. Oh. Oke, saya akan mulai dari kehidupan percintaan Scorpio ya. Ini saya sengaja tidak memisahkan untuk couple single, saya cuma mengikuti aja kartunya ya. So, kalau misalnya diambil saja yang relevan dengan kamu, yang tidak ya silahkan ditinggalkan. Dan kali ini percintaan ini untuk Scorpio yang aku rasa ini masih single ya. Untuk Scorpio yang sedang menantikan jodoh, yang masih single, seseorang yang menjadi pasangan kamu ke depan itu ternyata berbeda gitu dengan ekspektasi kamu, berbeda dengan tipe. Kan orang tuh kadang ngelis ya, tipenya mau kayak gini-gini, yang hidungnya lancip, yang mukanya kotak, yang rambutnya jabrix atau apa gitu, banyak banget, yang punya duit 5M.
apa bla 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 bla, terlalu banyak standar ya. Banyak standar yang di-list. Punya tipe, mungkin ada yang suka dengan kulit putih ya, ada yang sukanya dengan kulit hitam, macam-macam ya. And you know what? Soulmate kamu itu ciri-cirinya itu sangat berbeda dengan standar kamu. Ciri-cirinya sangat berbeda dengan apa yang kamu harapkan gitu ya, apa yang kamu sukai. Nah, Scorpio buka hati karena ya itu kan bungkus ya. Bungkus yang penting dalamnya. Karena yang di dalam itu ketika kamu sudah mengenal dia dengan baik, itu kamu bahagia. Di sini ada, dan sepertinya memang ada beberapa Scorpio lagi PDKT nih. Getting to know each other. Lagi PDKT, lagi dekat dengan orang, dan mulai merasa nyaman satu sama lain. Jadi nggak langsung mak bedunduk suka gitu ya. Mak bedunduk itu tiba-tiba artinya. Tapi melalui conversation pelan-pelan, terus kemudian mulai nanya-nanya tentang hidup, mulai berbagi tentang kehidupan, itu yang terjadi gitu kepada Scorpio saat ini. Oke, and it's good thing, ini bagus banget gitu karena Scorpio mulai terbuka. Tadinya yang terlalu banyak syarat. Nah, sekarang mulai ya dengan orang yang sama sekali nggak disangka gitu ya. Biasanya jodoh tuh emang gitu. Jadinya sama yang nggak disangka-sangka sama sekali. Oke, saya akan tarik inisialnya ya. Untuk inisialnya si dia, ini ada huruf I India, ada huruf U Ultra, ada huruf W Gombel, ada huruf E Eko, ada huruf G Gajah, ada huruf M Mama, ada huruf N Negro, ada huruf C Cica, ada huruf apa nih? Q Quebec, ada huruf D Delta, dan ada huruf L Lucinta Luna. Oke. Terus kemudian untuk ciri-ciri fisik, untuk ciri-ciri fisik ini sangat subjektif, artinya karena ya sangat subjektif, semakin sempit energi yang ditangkap. So kalau misalnya ciri-cirinya tidak mirip dengan seseorang yang sedang dekat dengan kamu, it's okay ya, it's okay. Berarti not included, karena untuk ciri-ciri ini sangat spesifik sekali. Ini hanya untuk membantu kalau misalnya ternyata memang benar gitu, memang benar ciri-ciri ini yang sedang dekat dengan kamu, dan kamu bisa confirm gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak pun, it's okay, enggak apa-apa. Karena untuk ciri-ciri ini berarti yang ditangkap bukan energi kamu dan dia gitu doang sih. Oke. Untuk ciri-ciri fisik, ada Capricorn. Ada Capricorn. Orangnya gemuk. Hidungnya mancung. Sio kambing. Sio kambing itu tahun kelahiran 7991-2003. Lalu juga ada Virgo di sini. Jadi bisa Capricorn, bisa Virgo. Elemen tanah ya. Sionya bisa sio anjing. Sio anjing itu tahun kelahiran 70-82-94. Bisa Cancer juga zodiaknya. Jadi Capricorn, Virgo, atau Cancer. Sionya bisa sio macan. Tahun kelahiran 74-86-98. Dua lagi. Ini Aquarius, bisa juga Aquarius ya. Bisa juga Aquarius, dan kartu terakhir, saya mau ambil kartu terakhir. Sionya bisa sio monyet. Sio monyet itu tahun kelahiran 80, 92, dan 2004. Kurang lebih ini yang memang lagi dekat sama kamu. And kalau misalnya ciri-cirinya ada dan kamu tahu, oh iya itu orangnya gitu ya. Dan kita akan lihat lagi ada peristiwa-peristiwa apakah selama 30 hari ke depan untuk Scorpio. Apakah ada surprise lainnya? Aku rasa ini untuk yang love ini satu kejutan yang indah yang mungkin sudah dinanti-nanti Scorpio sekian lama. And
What's next? What else? I see. Untuk keuangan Scorpio, ya. Untuk keuangan Scorpio di 30 hari ke depan ini memang agak seret ya, memang agak seret. Kamu harus pandai-pandai untuk berhemat, but it's okay, nggak apa-apa, it's okay, no problem. Karena ini satu kondisi yang sementara, kalau misalnya agak seret, kamu bisa coba, tetap bangun rasa bersyukur dan bahagia ya. Bahagia tuh pernah dengar istilah arigato mani? Kalau uang masuk, ucapkan terima kasih uang sudah datang dalam hidupku. Dan ketika uang keluar, nah ini biasanya yang teman-teman pada melekat. Melekat itu kalau uang masuk, senang banget. Tapi begitu uang keluar itu sedih. Nah ini dibalik. Uang keluar sekarang dibikin happy, dibikin senang. Arigato mani itu teman-teman bisa nanti browsing ya. Ada nama teorinya arigato mani. Jadi uang masuk itu terima kasih uang sudah hadir dalam hidupku. Kemudian ketika uang mengalir keluar, pahami bahwa itu adalah andil kamu untuk mengalirkan rezeki ke semesta. Karena memang seperti itu. Ibaratnya kalau misalnya kamu makan, kamu harus buang kotoran-kotorannya dari dalam tubuh supaya kamu bisa makan lagi. Bayangkan kalau kotoran itu kamu simpen, yang pertama kamu sakit, yang kedua kamu nggak bisa makan lagi. Seperti itulah kurang lebih analoginya rezeki ya. So, kemelekatan ini saya lihat kemelekatan tentang uang buat Scorpio. So, kemelekatan tentang uang kamu bisa terapkan prinsip arigato mani. Ya, silakan nanti browsing sendiri arigato mani. Oke. Dan kita akan lihat lagi ada peristiwa apakah selama 30 hari ke depan. Hello, goodbye to the old, hello to the new. I see. Oke. Sorry, saya rada pilek ya. Well, Scorpio, selain ternyata ada satu kemelekatan terhadap uang, untuk Scorpio juga ada kemelekatan terhadap cinta. Ya. Kemelekatan terutama ini untuk seseorang yang mungkin sudah berpisah gitu ya, sudah berpisah tapi masih terperangkap, masih teringat, masih terkenang-kenang, atau mungkin sekarang masih bersama tapi udah nggak ada cinta, udah nggak ada rasa-rasa gereng-gereng lagi ya. Oke, so Scorpio belajarlah untuk let go. Karena gini, seseorang yang bukan ditentukan untuk menjadi milik kita, seberapa keras pun kita mempertahankan tuh akan lepas juga. Ya. Kalau misalnya pun kembali nih pakai cara-cara apa gitu ya, sekalipun kembali nih. Kembali pun nanti itu ujung-ujungnya pisah juga, dan biasanya perpisahan berikutnya atau perpisahan kedua itu akan lebih menyakitkan daripada perpisahan pertama. Ya. Itu prinsip semesta seperti itu. So belajarlah untuk let go. Yang sudah pergi ya sudah. Ya. Yang saat ini ada di depan itu dipelihara dan dijaga sebaik-baiknya. Tapi yang sudah pergi udah nggak apa-apa. Ya, goodbye to the old, hello to the new. Dan ini berbicara tentang transformasi diri Scorpio yang baru. Scorpio yang tadinya ada banyak sampah di dalam diri ya, kemarahan, kebencian, kekesalan, kekecewaan banyak banget, kesedihan, bla 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 banyak banget di dalam diri. Nah, karena ini selama 30 hari ke depan adalah waktunya bersih-bersih, dan kamu seolah-olah terlahir menjadi seorang Scorpio yang baru, menjadi satu spirit, menjadi satu jiwa, menjadi satu pribadi yang baru ya Scorpio, and hello to the new gitu. Karena ketika kamu sudah berhasil menyelesaikan satu fase dalam kehidupan kamu, fase yang baru dan tentu saja lebih baik itu datang gitu di dalam kehidupan. Tapi tentu saja, apakah benar lebih baik Bunda? Oh ya, asal ini tadi let go, ya, melepaskan. Ya udah, mengalir aja, pergi ya udah pergi.
mengalir dan bersepakat dengan semesta. Oke sayangku. Dan saya akan lihat lagi ada pintu-pintu apa yang terbuka untuk Scorpio. Well. Scorpio. Ada keajaiban apakah selama 30 hari ke depan? Ya. Three-eyed raven. Wow. Ada berita 30 hari. Oke. Oke. Selama 30 hari ke depan, ada sebuah berita yang ditunggu-tunggu oleh Scorpio, atau nggak ditunggu juga bisa sih. Jadi ada satu berita, beritanya agak mengejutkan. Ini either apakah berita buruk atau berita baik, could be both. Bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Ya. Tapi yang jelas ada satu berita yang akan datang, itu beritanya agak mengejutkan gitu. Maksudnya bukan mengejutkan gimana, bukan shocking gitu, enggak. Tapi berita yang, hah masa sih gitu loh. Nggak nyangka gitu loh. Ya, ada satu berita. So, get ready ya Scorpio. Dan yang jelas 30 hari ke depan Scorpio dilahirkan menjadi satu sosok yang baru, birth. Ya. A moment's joy. Oke. Apa ya? Ini untuk Scorpio yang mengalami banyak gitu peristiwa dalam kehidupan, ya. Untuk peristiwa-peristiwa buruk, untuk memori-memori yang buruk, kalau dilupakan sih enggak, cuma diterima sebagai satu bagian dalam kehidupan, bagian dari pelajaran, ya. Oke, diterima, aku pernah mengalami itu, tapi sekarang enggak lagi loh, gitu ya. Jadi pengalaman masa lalu itu jangan dilekatkan dengan diri kamu yang sekarang. Bisa berkele kamu nanti, ya. Misalnya pengalaman bercinta satu kali, udah nih lewat, lalu sekarang kamu bilang, aku nggak mau percaya lagi sama laki-laki, misalnya kamu perempuan, aku nggak mau lagi percaya sama perempuan. Udah bullshit semuanya itu. Nah, itu namanya melekatkan. Nah, ketika kamu melekatkan pengalaman masa lalu ke dalam diri kamu sekarang, itu seperti menutup tembok, ya, menutup tembok yang tinggi. Nah, sebaliknya, kalau misalnya itu adalah memori-memori bagus, baik ya, itu nggak apa-apa dilekatkan. Tapi kalau misalnya buruk, ya udah diterima saja, oke, diterima sebagai aliran kehidupan, tapi sekarang nggak. Nah, kalau misalnya pengalaman-pengalaman yang baik, yang bagus nih, misalnya pernah sukses, pernah mendapatkan reward, itu nggak apa-apa dilekatkan. Jadi misalnya kesuksesannya, pernah membangun seperti itu dan sekarang terpuruk gitu. Terpuruk, mungkin punya kewajiban, punya hutang atau apa, kondisi sudah lebih sulit lagi. Nah, memori yang dulu itu dilekatkan, a moments of joy, kegembiraannya di ini, aku sukses kok gitu, karena kan dulu pernah sukses ya, aku sukses gitu. Nah itu dilekatkan, supaya apa? Itu untuk mensugesti bawah sadar, ya. Karena bawah sadar itu ibarat mesin yang mengerjakan realita dalam kehidupan kita. Kurang lebih seperti itu Scorpio, ya. Dan saya akan menutup sesi kali ini dengan pendulum. Silakan teman-teman ajukan pertanyaan yang jawabannya adalah ya atau tidak, ya. Ajukan pertanyaan biar pendulum menjawab, oke? Silakan ambil waktu beberapa sejenak. Oke. Di sini ada pendulum, ya. Saya tidak menggerakkannya, ini pendulum bergerak sendiri. Kita mulai. Semesta berikan petunjuk jawaban atas pertanyaan kami. Semesta berikan petunjuk atas pertanyaan kami. Semesta berikan petunjuk atas pertanyaan kami.
Semesta berikan petunjuk atas pertanyaan kami. Semesta berikan petunjuk atas pertanyaan kami. Semesta berikan petunjuk atas pertanyaan kami. Jika pendulum bergerak ke kanan dan ke kiri, maka artinya jawabannya adalah tidak. Jika pendulum bergerak maju dan mundur, maka jawabannya adalah iya. Semesta berikan petunjuk. 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 Oke, jawabannya adalah iya. Ya, apapun yang menjadi pertanyaan kamu, itulah yang sesuai buat kamu. Well, Scorpio, jika readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi sayangku. Dan jika kamu tidak memiliki budget untuk reading, silakan nyalakan loncengnya karena Bunda sering banget live. Jadi saat live kamu boleh nanya apapun free ya, silakan ya. Jadi biar nggak ketinggalan nyalakan loncengnya. Well, Scorpio, I wish you a good luck in 30 days ahead. Aku mendoakan keberuntunganmu untuk 30 hari ke depan. I love you, Scorpio. Bye-bye.